Ini adalah part ke-38 membaca buku Bible, Al-Quran, dan Sains Modern halaman ke-132. Konsep alam ganda. Walaupun begitu, ahli-ahli astrofisika modern berpendapat bahwa sangat boleh jadi ada planet-planet yang menyerupai bumi. Mengenai sistem matahari, tak ada ahli astrofisika yang mengatakan kemungkinan adanya planet seperti bumi di dalamnya. Oleh karena itu, planet-planet seperti bumi itu harus dicari di luar sistem matahari. Mereka mengira ada kemungkinan terdapatnya planet seperti bumi di luar sistem matahari karena alasan-alasan sebagai berikut. Orang memperkirakan bahwa dalam galaksi kita, 1/2 dari 100 miliar bintang masing-masing mempunyai sistem planet seperti sistem matahari. Memang 50 miliar bintang mempunyai rotasi edaran yang pelan, dan hal ini mendorong kita untuk menduga bahwa ada planet-planet yang melingkungi masing-masing sebagai satelit. Jauhnya bintang-bintang itu menyebabkan kita tidak dapat melihat planet-planet tersebut. Akan tetapi adanya planet-planet satelit tersebut sangat boleh jadi karena sifat-sifat trajektori pergelombangan ringan dari trajektori bintang menunjukkan adanya satelit yang menemani bintang tersebut. Sebagai contoh, bintang yang diberi nama Barnard Star mempunyai suatu teman di luar trajektori Jupiter, bahkan mungkin ada 2 satelit. P. Jugel, seorang ahli astrofisika, menulis, sistem planeter sudah terang, tersebar banyak dalam kosmos. Sistem matahari dan bumi tidak satu-satunya yang ada. Kemudian ia lanjutkan, kehidupan sebagai planet-planet yang memberinya tempat juga tersebar di seluruh kosmos, di mana saja terdapat kondisi fisiko kimia yang diperlukan untuk terbukanya kehidupan tersebut dan perkembangannya lanjutannya. Materi interstellar. Proses pokok terbentuknya kosmos adalah padatin. Materi dari kelompok gas primitif terpecahnya dalam beberapa pecahan yang menjadikan bahan galaksi. Bahan galaksi berpecah-pecah menjadi bintang-bintang dan planet-planet yang lebih kecil. Pecahan yang terus-menerus itu meninggalkan elemen pokok yang dapat dinamakan sisa, atau nama ilmiah yang populer untuknya adalah interstellar galactic material. Bahan galaksi interstellar dilukiskan dari beberapa aspek yang berlainan, kadang-kadang dari aspek nebulae, kelompok bintang yang gemerlapan, menyebarkan sinar yang diterimanya dari bintang-bintang lain yang dapat dibentuk dengan debu atau asap menurut istilah astrofisika. Kadang-kadang dari aspek nebula yang remang-remang dan tidak padat, dan kadang-kadang dari bahan-bahan interstellar yang lebih misterius, seakan-akan untuk menghalangi pengambilan gambar-gambar angkasa. Adanya jembatan materi antar galaksi sudah dapat dipastikan, walaupun sangat tidak padat. Tetapi oleh karena memenuhi ruang yang sangat besar dan galaksi itu berjauhan sekali satu dari yang lainnya, gas-gas tersebut dapat bertemu dengan kelompok lain yang walaupun tidak padat, dapat melalui kumpulan gas galaksi. A. Boycott mengatakan pada adanya kumpulan gas antara galaksi itu sangat penting dan dapat menimbulkan perubahan besar tentang perkembangan kosmos. Berhadapan dengan ayat-ayat Al-Quran tentang penciptaan alam, marilah kita selidiki 5 dasar yang menjadi landasan Al-Quran untuk menceritakan tentang penciptaan alam. Yang pertama adalah 6 masa pada penciptaan alam, langit-langit dan bumi. Menurut Al-Quran, meliputi terbentuknya benda-benda samawi, terbentuknya bumi dan perkembangan bumi sehingga dapat dihuni manusia. Untuk hal yang terakhir ini, Al-Quran mengatakan, segala sesuatu terjadi dalam 4 waktu. Apakah 4 waktu itu merupakan zaman-zaman geologi dalam sains modern? Karena menurut sains modern, manusia timbul pada zaman geologi keempat. Ini hanya suatu hipotesa, tetapi tak ada jawaban terhadap soal ini. Tetapi perlu kita perhatikan bahwa untuk pembentukan benda-benda samawi dan bumi sebagai yang diterangkan dalam surah An-Nisa ayat 9 sampai ke 12, diperlukan 2 tahap. Sains memberitahu kepada kita bahwa jika kita mengambil contoh satu-satunya contoh yang mungkin sudah diketahui pada pembentukan matahari dan embel-embelnya, yakni bumi, prosesnya melalui padatan, kondensasi, nebula, kelompok gas, dan perpecahan. Ini adalah yang dikatakan oleh Al-Quran secara jelas dengan proses yang mula-mula berupa asap samawi, kemudian menjadi gumpalan gas,
kemudian berpecah. Dari sini kita dapatkan persatuan yang sempurna antara penjelasan Al-Quran dan penjelasan sains. Yang kedua adalah sains telah menunjukkan simultanitas antara dua kejadian pembentukan satelit-satelitnya dan salah satu satelitnya seperti bumi. Bukankah simultanitas ini telah nampak juga dalam teks Al-Quran seperti yang telah kita ketahui? Yang ketiga adalah nampak persesuaian antara wujudnya asap pada permulaan terciptanya kosmos, yaitu asap yang dipakai oleh Al-Quran untuk menunjukkan gas yang banyak dalam materi yang menjadi asal kosmos, dan konsep sains modern tentang nebula primer, kelompok gas asli. Yang keempat adalah kegandaan langit-langit yang diterangkan oleh Al-Quran dengan simbol angka 7 yang sudah kita pahami artinya. Telah dibenarkan oleh sains modern dalam pernyataan ahli-ahli astrofisika tentang sistem galaksi dan jumlahnya yang amat besar. Di lain pihak, wujudnya bumi-bumi yang mirip dengan bumi kita dari beberapa aspek adalah suatu hal yang dapat kita pahami dari teks Al-Quran. Tetapi sampai sekarang sains belum dapat membuktikannya. Bagaimanapun keadaannya, para spesialis menganggap bahwa adanya bumi semacam itu sangat mungkin. Yang kelima adalah adanya suatu penciptaan pertengahan antara langit-langit dan bumi seperti yang dijelaskan Al-Quran dapat dimengerti dengan diketemukannya jembatan-jembatan materi yang terdapat di luar sistem astronomik teratur. Jika segala soal yang ditimbulkan oleh ayat-ayat Al-Quran sampai sekarang belum dapat diterangkan secara menyeluruh oleh ilmu pengetahuan, sedikitnya tak terdapat pertentangan antara ayat-ayat Al-Quran dan pengetahuan modern tentang penciptaan kosmos. Kita perlu menggarisbawahi keunggulan Al-Quran setelah kita mengetahui bahwa teks perjanjian lama yang kita miliki telah memberi perincian-perincian tentang penciptaan kosmos, tetapi perincian-perincian itu tak dapat diterima oleh ilmu pengetahuan. Kita tak heran karena kita tahu bahwa teks sakramental pada Bible tentang penciptaan alam itu ditulis pada waktu bangsa Israel dibuang ke Babylon. Para pendeta Yahudi itu mempunyai maksud-maksud yuridis yang sudah kita terangkan di atas, dan mereka itu telah menyusun riwayat-riwayat yang sesuai dengan pandangan keagamaan mereka. Adanya perbedaan yang mencolok antara riwayat Bible dan riwayat Al-Quran tentang penciptaan kosmos adalah sangat menarik perhatian, karena semenjak permulaan timbulnya agama Islam, Nabi Muhammad selalu dituduh telah menjiplak isi Bible. Dalam hal penciptaan kosmos ini, dituduh semacam itu sama sekali tidak mempunyai landasan. Bagaimana 14 abad yang lalu seseorang dapat mengoreksi riwayat yang sudah tersiar dengan menghilangkan kekeliruan ilmiah dan mengemukakan apa yang ia bawa sendiri, yaitu hal-hal yang telah dibenarkan oleh sains pada abad kita ini. Hipotesis semacam itu tak dapat dipertahankan. Al-Quran membicarakan penjelasan tentang penciptaan kosmos yang sangat berbeda dengan penjelasan Bible. Jawaban terhadap beberapa keberatan: tak dapat dibantah lagi bahwa terdapat persamaan antara riwayat Bible dan riwayat Al-Quran mengenai hal-hal lain pada penciptaan, khususnya yang mengenai sejarah keagamaan. Akan tetapi kita sangat heran karena di negara-negara barat, orang tidak merasa keberatan terhadap Yesus karena Yesus menyebutkan soal-soal yang sama dan ajaran-ajaran Injil. Sedangkan mereka orang barat itu mendakwa Muhammad sebagai seorang nabi palsu karena dalam ajaran-ajarannya menyebutkan hal-hal tersebut serta melukiskannya sebagai wahyu. Tetapi mana buktinya bahwa Muhammad telah menjiplak dalam Al-Quran hal-hal yang para pendeta Yahudi mengajarkan atau mendiktekannya? Tak ada hal yang menguatkan dakwaan mereka kecuali pernyataan bahwa seorang pendeta Masihi memberikan pendidikan agama kepada Nabi Muhammad. Harap para pembaca meneliti apa yang dikatakan oleh R. Blatcher tentang hikayat ini dalam karangannya yang berjudul Le Problème de Mahomet, soal-soal mengenai Muhammad. Ada juga orang yang mengemukakan semacam persamaan antara isi ayat-ayat Al-Quran dan kepercayaan-kepercayaan pada zaman kuno sekali, lebih kuno daripada Bible. Secara umum, orang ini mengatakan bahwa dalam kitab-kitab suci terdapat bau-bau mitos kosmos, umpamanya kepercayaan orang-orang Phoenicia tentang adanya air asli kuno dalam kegelapan, dan air itu memisahkan diri setelah ada cahaya. Waktu itulah langit dan bumi terbentuk. Jika kita membandingkan mitos ini dengan riwayat penciptaan kosmos menurut Bible,
Memang kita merasa ada semacam persamaan, tetapi sangat sembrono untuk mengatakan bahwa Bible mengambil ahli mitos kosmos tersebut. Juga sembrono sekali untuk menganggap konsep Al-Quran tentang pecahan materi asli yang menjadi bahan susunan atom pada permulaannya, yaitu suatu konsep yang sama dengan konsep sains modern. Sebagai konsep berasal dari mitos-mitos kosmos bermacam-macam yang memberikan gambaran yang sedikit banyak ada persamaannya. Itu saja dulu guys, besok kita akan sambung ke halaman 135. Sekian, bye bye.